Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Laili dengan NIM akhir 014. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi. Pasal 18 UUD NRI tahun 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara ideal, pembagian kewenangan ini bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan desa saat ini benar-benar mencerminkan semangat otonomi daerah, ataukah justru terjadi kecenderungan sentralisasi dalam bentuk yang baru? Nah, dari perspektif hukum pemerintahan daerah, Indonesia menghadapi paradoks desentralisasi. Secara normatif, pemerintah daerah diberikan otonomi yang luas. Namun secara faktual, pemerintah pusat masih memiliki pengaruh yang sangat besar melalui pengaturan norma, standar, prosedur, kriteria, pengawasan, evaluasi, serta pengendalian anggaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintahan di Indonesia cenderung bergerak menuju model desentralisasi terkendali. Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, tetapi ruang pengambilan keputusan strategis tetap didominasi pemerintah pusat. Di satu sisi, kondisi tersebut dapat menjaga keseragaman kebijakan nasional. Namun di sisi lain, daerah berpotensi kehilangan fleksibilitas dalam menyelesaikan persoalan lokal yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Menurut saya, masalah utama pemerintahan daerah di Indonesia bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan kurangnya kepercayaan negara terhadap daerah. Pemerintah pusat sering menganggap bahwa semakin besar kontrol yang dilakukan, maka semakin baik kualitas pemerintahan daerah. Padahal, logika desentralisasi justru sebaliknya. Daerah harus diberikan ruang yang cukup berinovasi, berkreasi, dan bertanggung jawab atas kebijakannya sendiri. Jika setiap kebijakan daerah harus menunggu persetujuan, petunjuk teknis, atau arahan dari tingkat yang lebih tinggi, maka otonomi daerah hanya akan menjadi konsep normatif di atas kertas. Desentralisasi tidak boleh berhenti pada pemindahan urusan administratif semata. Desentralisasi harus diwujudkan dalam bentuk kepercayaan, kewenangan yang nyata, dan ruang kebijakan yang memadai bagi daerah serta desa untuk mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri. Hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan bahkan desa merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Tantangan terbesar saat ini adalah yaitu menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kemandirian daerah. Tanpa keseimbangan tersebut, otonomi daerah berisiko berubah menjadi sentralisasi dalam wajah baru. Sebaliknya, apabila kewenangan dan pengawasan ditempatkan secara proporsional, maka pemerintahan daerah dapat menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.